belum sampai ke cabangnya dia sudah turun, nggak memperoleh apa-apa. Karena belajar di pesantren itu yang paling banyak prakteknya itu di kelas aliyah. Ada praktek mengajar, praktek jadi imam, praktek menulis karya-karya ilmiah. Itu di kelas 6. Pelajaran-pelajaran pondok yang bisa dijadikan panduan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi yang di luar tidak banyak dipelajari itu seperti ilmu logika misalnya, ilmu mantik, dasar-dasar mengambil hukum, dasar-dasar berpikir. Itu enggak semua anak di luar belajar. Ya. Usul fikih, qawaidul fiqhiyah itu cara ulama berpikir di dalam menetapkan hukum. Kemudian kita di kelas 5 belajar logika, yang kita diajari bagaimana kita memahami kalau ada orang berbicara, atau ketika kita berbicara bagaimana supaya bisa dipahami oleh orang sehingga tidak salah paham. Karena sesuatu yang dibolak-balik sekalipun kalimatnya sama, tapi pengertiannya jadi berbeda. Itu logika. Misalnya begini, saya contoh yang gampang saja sebelum kita masuk ke materi. Semua santri Ummul Qura pinter bahasa Arab. Ya, perhatikan kalimatnya. Semua santri Ummul Qura pinter bahasa Arab. Kemudian kita balik, semua yang pinter bahasa Arab adalah santri Ummul Qura. Ini pengertiannya jadi berbeda sekalipun hanya dibalik bahasanya. Kalau semua santri Ummul Qura pinter bahasa Arab, kita akan yakin, wah semua santri Ummul Qura pinter bahasa Arab. Oh ya, memang santri-santrinya belajar bahasa Arab. Tapi kalau kita balik, semua yang pinter bahasa Arab adalah santri Ummul Qura, orang akan bertanya, apa iya semua orang yang pinter bahasa Arab santri Ummul Qura? Itu logika, ya kan? Sama dengan begini, semua supir pakai topi, semua supir pakai topi. Kemudian kalau dibalik, semua yang pakai topi adalah supir, nanti bertanya orang. Iya. Jadi makanya kita belajar logika di sini diantaranya supaya ketika orang bicara atau kita berbicara itu ada dasar ilmunya, tidak gampang menyalahkan dan disalahkan orang. Itu kenapa kita harus belajar ilmu. Ini tentang ilmu nih. Sayyidina Ali ditanya oleh 10 orang untuk mengetes kecerdasan Sayyidina Ali. Mana yang lebih utama? Mana yang lebih afdol? Ilmu apa harta? Itu ada 10 orang yang ngetes kecerdasan Sayyidina Ali. Ternyata Sayyidina Ali itu mampu memberi jawaban ke 10 orang dengan alasan yang berbeda-beda. Ini kalau orang cerdas. Makanya kita belajar supaya kita termasuk orang yang cerdas. Ya. Tidak hanya satu contoh, kelebihan ini anak-anakku semua ya. Belajar bahasa Arab di pesantren modern seperti kita dengan di pesantren salaf, bedanya itu pada sistemnya, cara belajarnya.
Kalau sudah kelas 1 itu kan dipelajari anak-anak baru nih. Kitabun, hada kitabun. Ahadha kitabun, naam, hada kitabun. 1. Nanti diganti qalamun. Hada qalamun. Ahadha qalamun, naam, hada qalamun. Diganti-ganti, diucapkan terus, sehingga tanpa kita berpikir artinya apa, tapi sudah terbiasa di pikiran kita. Dan itu akan membuat kita cepat memahami ketika belajar kitab. Kita kenapa belajar bahasa Arab? Ya karena memang nanti ketika kita meninggal itu akan ditanya pakai bahasa Arab. Kan sudah ada bocorannya. Nanti di akhirat di alam kubur akan ditanya man rabbuka, pakai bahasa Arab. Kitab-kitab pakai bahasa Arab. Maka berbahagialah santri-santri yang belajar bahasa Arab. Nih, Sayyidina Ali ditanya dulu ya. Ada 10 orang yang mengetes bertanya kepada Sayyidina Ali tentang ya suatu masalah. Satu orang bertanya, ini 10 orang. Ya Ali, al ilmu afdalu amil mal. Wahai Sayyidina Ali, coba terangkan pada kami, mana yang lebih utama, ilmu apa harta? Yang lebih baik tuh, yang lebih utama, lebih hebat, ilmu apa harta? Fa'ajaba Ali, Sayyidina Ali menjawab, al ilmu afdalu minal mal. Faqala bi ayyi dalilin, apa alasannya? Jadi orang pertama itu bertanya kepada Sayyidina Ali, mana yang lebih hebat, mana yang lebih utama, harta apa ilmu? Maka dijawab oleh Sayyidina Ali, ilmu itu lebih utama daripada harta. Bi ayyi dalilin, apa alasannya? Qala, dijawab oleh Sayyidina Ali, al ilmu mirathul anbiya. Ilmu itu adalah peninggalan para nabi. Nabi itu meninggalkan ilmu, ya. Sehingga disebutkan al ulama warathatul anbiya. Jadi para ulama itulah pewaris nabi, karena nabi itu meninggalkan ilmu. Wal malu mirathu Qarun wa Syadad wa Fir'aun wa ghairihim. Sedangkan harta itu peninggalan Qarun, peninggalan Syadad, peninggalan ya Fir'aun. Jadi harta itu untuk kepentingan dunia, tapi ilmu itu peninggalan para nabi. Dan itu yang akan menyelamatkan kita di alam kubur. Karena anak-anakku semua, kalau kita hanya belajar ilmu, ya, ada di pikiran kita, tidak kita masukkan ke dalam hati kita, itu manfaatnya kurang bagus. Santri membaca Al-Fatihah dengan orang yang bukan santri membaca Al-Fatihah, bacaannya sama, panjang pendeknya sama, tapi pemahamannya berbeda. Karena santri itu sudah belajar bahasa Arab. Ketika membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, santri itu iyyaka ya Allah, kepadamu kamu beribadah dan kepadamu kami meminta pertolongan. Itu santri udah paham. Ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Berarti kita hidup nih selalu minta pertolongan kepada Allah.
Kita pingin ditolong terus oleh Allah, dibantu terus, diselamatkan oleh Allah, ditunjukkan ke jalan yang benar. Ketika kita membaca itu, hati kita nyambung dengan sendirinya. Ihdinas siratal mustaqim. Ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tahu hada yahdi ihdi, berilah kami petunjuk ya Allah. As-sirat, jalan, al-mustaqim, lurus. Makanya istaqimu, istaqimu, luruskan, luruskan. Nah, santri itu sudah dengan mengucap ihdinas siratal mustaqim, nggak usah diterjemahkan lagi di pikiran, tapi di hati sudah nyambung. Itulah santri yang belajar bahasa Arab dengan bagus. Dan kita di pondok kita biasakan, kita belajar, kita berbicara bahasa Arab, kita praktekkan supaya apa yang kita tahu masuk di hati kita. Sehingga ketika baca tahiyat, Robbi ufirli warhamni, tahu sudah Robbi ufirli, ya Allah berilah ampun, nggak usah diterjemahkan lagi, sudah nyambung dengan hati. Sehingga kalau kita memahami artinya, kita akan semakin khusyuk. Khusyuk itu apa? Semakin semangat kita membaca, karena ternyata yang kita baca dalam tahiyat itu ya untuk kita, tidak ada untuk orang lain. Untuk kita. Robbi firli warhamni irhamna ya arhamar rahimin. Kita selalu baca ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah berilah rahmat, berilah kasih sayang kepada kami. Kalau paham bahasa Arab enak. Apalagi kalau kita banyak ilmu-ilmu yang lain sebagai pendukung. Orang menjadi hebat dengan jawaban Sayyidina Ali. Coba kita praktekkan, kita teliti satu-satu. Yang pertama tadi bahwa ilmu lebih utama daripada harta, karena ilmu adalah peninggalan para nabi. Kemudian orang kedua bertanya, mana yang lebih afdal, yang lebih utama, harta apa ilmu? Sayyidina Ali tetap menjawab untuk kesemua orang yang 10 itu bahwa ilmu lebih mulia, lebih agung, lebih hebat daripada harta. Tapi yang beda-beda itu alasannya. Cuman kalau yang pertama tadi adalah bahwa ilmu adalah warisan para nabi. Yang kedua, apa buktinya bahwa ilmu itu lebih utama daripada harta? Faqala, maka dijawab oleh Sayyidina Ali, al-ilmu yahrusuka, ilmu itu menjagamu. Orang yang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Ilmunya yang akan memperingati dia kalau dia salah. Ilmunya yang akan menyelamatkan dia. Yahrusuka, ilmu itu yang menjagamu. Kamu ketika punya ilmu bahwa sholat itu hukumnya wajib, maka ketika kamu tidak mau sholat, ilmu itu yang akan mengingatkanmu, ini kan wajib, ini kewajiban. Sehingga apa? Kita akan sholat. Sehingga dengan demikian ilmu itu akan menyelamatkan kita, menjaga kita. Yahrusuka, ilmu itu menjaga kita. Sedangkan harta, katanya apa? Kita yang menjaga harta. Tapi kalau ilmu itu menjaga kita, dia menjadi penyelamat kita, dia yang akan membuat kita nyaman. Itu ilmu. Tapi kalau harta, kita yang menjaga. Kita serba sibuk. Kalau harta, kita yang menjaga. Punya kendaraan, kita kunci. Kita punya apapun, kita yang menjaga.
kita yang memelihara. Tapi kalau ilmulah yang memelihara kita, yang menjaga kita. Jadi tidak bikin sibuk. Orang punya ilmu itu dijaga oleh ilmunya. Ketika mau tidur, baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ya sudahlah, kita pasrahkan kepada Allah. Saya hidup karena Allah, meninggal juga ya terserah Allah. Setelah tidur saya mau dibangunkan untuk hidup atau tidur untuk yang selamanya, ya sudah, urusan Allah itu. Tidur aja kita. Ketika tidur kita mau mimpi atau enggak mimpi itu urusan Allah. Biarlah Allah yang menjaga kita ketika kita tidur. Itulah orang punya ilmu. Orang punya ilmu itu kemanapun pergi dia akan dijaga.